Hari ini silakan semua kelas pimpin doa dan siapkan. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersumber utama jika ingin membangun usaha atau lain itu ya menjadi modal membangun usaha. Kita siap buat akan. Itu jajanan yang sedang tren ya di kalangan sekarang ini. Itu juga karena trennya harganya murah, terus rasanya juga nggak terlalu manis, maksudnya masih bisa terjangkau lah rasanya. Atau bisa jadi pilihan produk ya. Iya, Karena yang buat ya. Tapi yang jelas boleh sama. Masih nanti memiliki produk atau desain produk yang berbeda. Jadi bagaimana caranya agar kalian menjadi usaha atau usaha yang banyak saing. Yang pertama, Pak Ika, yang pertama. Bangkrut saya rugi. Kamuan saya bisa buat apa? Saya mau jadi pengusaha. Karena takut bangkrut atau rugi. Jadi sifat itu yang kamu pilih. Jadi justru kamu harus berani rugi. Karena dengan kamu rugi, dengan kamu gagal, itu adalah pelajaran yang nanti misalnya bisa kamu ambil. Harus melalui perencanaan produksi seperti itu tadi ya. Untuk pertanyaan saya akan menjawab di sini, kenapa harus perencanaan? Yang pasti pertama itu untuk meminimalisir dari kesalahan, salah produk, salah sasaran untuk pasar dan semacam. Yang kedua adalah untuk berjaga-jaga sekiranya saat kita meluncurkan itu ternyata ini tidak diminati oleh pasar, maka kita bisa mengambil cara lain produk yang kita rencanakan. Jadi menurut saya pada intinya perencanaan produksi sangat diperlukan bagi seorang usahawan untuk meminimalisir kerugian yang ia tanggung jika produk yang ia pasarkan tidak laku di pasar. Oke, tepat sekali. Kasih applause buat Ryan. penggabungan antara Crown dan FSD yang kami beri nama yaitu RSSD. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi kita kali saya mau mengatakan diri sebagai Saya sebagai finance. Saya Iko sebagai CEO. visi dari perusahaan kami itu adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengatasi problematik terkait masalah penyimpanan dan komputer. Ya, lalu untuk misi kami ada tiga, yaitu majukan perkembangan teknologi. Yang kedua, mengembangkan ide-ide yang cerdas, dan yang ketiga menciptakan terobosan-terobosan baru dalam bidang teknologi dan bidang komputer. Baik, ini adalah organisasi dari struktur organisasi kami. Oke, ini adalah materi. Yang pertama itu marketingnya ya. Jadi ada materi-materi yang kami bawakan, itu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Berlanjut. Oke, yang pertama produk yang kami sediakan yaitu berupa sebuah gabungan dari RAM dan SSD. Masalah-masalah orang itu RAM
RAM dan SSD terpisah ya. Jadi kalau misalkan rusak atau ini kita jadi agak sulit dan butuh banyak uang. Jadi kan ada dua slot. Nah, kami membuat RSSD ini untuk mempersingkat tempat dan slotnya. Jadi kita menggabungkan RAM dan SSD. Baik, lanjut. Ini adalah gambaran dari SSD yang ingin dibuat. Ada keunggulan, ada jangkau, jangkau kompatibel. Nah, di bagian tengah sini, mohon maaf kalau tidak jelas, misalnya SSD nanti untuk FPT-nya akan lebih. Di bagian tengah di sini ada storage sebagai inti utama dari RSSD. Di bagian bawah sini yang menyala ada cooling system agar RSSD kami tetap berjalan dengan lancar tanpa hambatan karena masalah panas. Lalu ada RAM di bagian kanan sini itu sebagai menambah performa agar data yang dimuat bisa berjalan lebih cepat. Silakan dilanjut. Ini untuk price-nya. Untuk price-nya kita sudah diskusikan. Kami membuka price itu dengan harga yang terjangkau dan juga tidak terlalu tinggi harganya. Jadi kami memilih harga yang kami jual satu produknya itu Rp800.000. Boleh lanjut. Ini kurang lebih. Oke, Flash ini adalah tempat untuk kami menjual market kami, yaitu kita berfokus pada online, berfokus pada online, ya bisnis online-nya. Kita nanti akan ada seperti semacam website ataupun marketplace. Misalnya seperti ini. Baik, di sini kami akan menyampaikan juga materi tentang promosi, di mana perusahaan kami akan melakukan promosi terhadap barang kami dengan beberapa cara. Jadi terutama masanya di beberapa website tentunya dan memasang beberapa poster. Dan kedua, kami akan memberikan promo untuk produk-produk kami. Dan ketiga adalah kami akan terus mengembangkan produk kami dan menambahkan fitur-fitur menarik pada produk kami agar orang-orang lain semakin tertarik pada produk kami. Jual lanjut. Silakan. Segmen pasar yang akan kami tuju dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan, dan kayak kalau usia itu bisa mulai dari remaja sampai dengan orang dewasa. Kami juga mengetahui produk kami digunakan oleh banyak kalangan remaja pada saat ini, mulai dari kalangan menengah sampai dengan kalangan ke atas. Perbedaan pekerja keras dan pekerja diri. Kenapa pekerja keras? Karena tentunya dengan cara sendiri karena dapat menambah kemampuan produktivitas kalian dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Selanjutnya adalah segmentasi geografi. Ini kita mengkategorikan posisi target konsumen. Kita berupa negara yang luas ya. Nanti kita akan meluaskan pasar kita di luar wilayah kota ataupun bisa di luar negara. Jadi seperti ini. Ini adalah salah satu geografi segmentasi yang akan kami tuju di Jakarta. Inilah objektif analisis ini. Di urutan pertama tentu dengan nama-nama yang sudah umum terdengar, ada Nvidia dengan GPU-nya yang bisa dibilang hampir sama fungsinya dengan RSSD kami. Mereka memiliki daya saing cukup kuat dalam analisa kami karena pemasaran harga di sangat biasa juga dan keunggulan cepat, namun kelemahannya telah terlalu tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh beberapa penggunaan. Yang kedua ada sahabat dari Nvidia Radeon Ryzen itu memiliki tentang harga 1,5 juta, performa cepat 1,5 secara mahal dan sebab yang terlalu sedikit. Lalu ada Intel dan ada sekarang itu ada yang mau lebih performa. Silakan lanjutkan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan. Oke. Mas, masih. Ya, terima kasih. Kita langsung ke perusahaan berikutnya. Nanti untuk sesi feedback nanti akan kita umumkan di sana. Terima kasih kepada Pramuka dan pada Bapak Ari yang telah menyimak presentasi kami. Terima kasih juga kepada Bu Neneng yang telah menyimak presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ari, selamat siang Bu Nenek, dan selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok Balko ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bisnis plan yang berjudul Balko. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Muhammad Ridwansyah selaku CEO. Nama saya Muhammad Ridwansyah selaku COO. Nama saya Pugus Pertama sebagai finance. Oke, mari kita mulai. Untuk visi dan misi. Visi kita yaitu menjadikan perusahaan terdepan dalam inovasi elektronik rumah tangga yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk misinya, yang pertama, mengembangkan rice cooker pintar yang dapat dioperasikan dari jarak jauh-jauh menggunakan teknologi IoT. Lalu yang kedua, menciptakan solusi elektronik praktis dan efisien untuk mendukung gaya hidup. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas hidup para pengguna dengan perangkat rumah tangga yang pintar. Lalu yang keempat, berkontribusi pada tren global smart home dengan produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Nah, ini struktur organisasi saya. Produk rice cooker pintar ini adalah solusi revolusioner untuk kebutuhan memasak nasi. Didesain dengan penyimpanan beras dan air terintegrasi, alat ini menghilangkan kebutuhan untuk mengukur secara manual. Sistem cerdasnya menganalisis dan jumlah beras yang dimasak, lalu secara otomatis mengukur dan menyesuaikan jumlah air yang diperlukan untuk memasak nasi matang. Jadi di sini kami mengambil permasalahan simpel yang ada di rumah tangga, yaitu ketika kita ingin memasak nasi, biasanya kita mengukur air dengan jari kita, mengukurnya secara manual. Namun di produk kita ini, kita menyediakan fitur otomatis yang dimana airnya nanti akan masuk ke dalam rice cookernya secara otomatis. Dihitung dengan berapa jumlah berasnya juga, jadi akan seimbang. Ya, harga. Dengan harga kita taruh dengan harga 1.399.000. Rice cooker ini menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam memasak, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang menghargai teknologi dan kualitas dalam setiap hidangan. Nah, harganya itu 1.399.000 atau lebih tepatnya 1.400.000. Menurut banyak orang mungkin harga ini mahal, namun menurut kami harga ini termasuk terjangkau karena rice cooker kami menyediakan fitur yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Nah, untuk tempat kami akan menjualnya secara online, yaitu melalui seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan mungkin kami nanti akan membuat sebuah marketplace sendiri dan membuat website. Tidak hanya online, kita juga akan menjualnya secara offline, yaitu di pusat perbelanjaan atau pasar. Nah, kami juga akan memamerkannya di pameran. Promosi, konsumen mengenal produk dan jasa kita dengan cara membuat konten yang menarik dan informatif untuk menarik lebih banyak pelanggan potensial. Aktif berinteraksi dengan followers di berbagai platform media sosial dan bekerja sama dengan influencer di bidang yang relevan dan memperluas jangkauan. Konsumen mau membeli produk jasa kita dengan menjelaskan secara detail fitur, manfaat, dan spesifikasi produknya. Promosi, konsumen mau membeli lebih banyak produk kita agar konsumen membeli lebih banyak. Kamu bisa tawarkan paket produk dengan harga lebih murah atau beri insentif seperti poin yang bisa ditukar diskon. Buat promosi menarik di media sosial dengan fitur yang kuat dan tawarkan produk tambahan atau versi yang lebih baik saat mereka belanja. Spesial atau diskon yang waktu lebih terbatas juga efektif mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Lalu selanjutnya ada market segmentation. Yang pertama ada demografik. Kami di sini akan menargetkan usia dewasa. Kenapa dewasa? Karena menurut kami orang-orang dewasa itu sangat sibuk untuk bekerja sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk mengukur air yang ada di rice cooker. Selanjutnya untuk gender kita memilih pria dan wanita karena dapat digunakan oleh semua gender. Lalu untuk income ini dari rendah sampai menengah ke atas karena harga produk kami ini termasuk terjangkau.
Untuk psikografi kita menargetkan yang pertama konsumen praktis, yaitu mengutamakan kemudahan dan efisiensi. Nah, konsumen praktis ini adalah konsumen yang tidak mau ribet. Dia hanya ingin kemudahan dan efisiensi waktu. Lalu selanjutnya ini konsumen teknologi, yaitu konsumen yang terbiasa dengan perangkat pintar dan teknologi otomatis. Geografi kita di Jakarta, Bandung, Surabaya. Konsumen di wilayah perkotaan biasanya menjadi resiko, sehingga mereka mencari produk yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Akses terhadap teknologi juga lebih mudah dan konsumen cenderung lebih terbuka terhadap inovasi. Nah, di sini kami akan menargetkan wilayah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kenapa ketiga kota tersebut? Karena ketiga kota tersebut banyak ditempati oleh para pekerja yang sangat sibuk dengan waktunya. Nah, untuk kompetitif analisis sampai sekarang kami belum menemukan kompetitor yang sama dengan kami. Dan sekian dari kami. Terima kasih Bapak Ari dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ari, Bu Neneng, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Denitex ingin mempresentasikan tentang bisnis profil. Sebelum kita melakukan presentasi, saya ingin memperkenalkan diri dan jabatan saya. Saya adalah Muhammad Adel Rizky, jabatan saya adalah bagian IT. Saya Yusuf Manasari, selaku CEO. Saya Farid Nafas sebagai Ini sebenarnya Cara balik ke kelompoknya. visi kelompok kami, yaitu visi kita membuat langit menjadi bersih, bumi menjadi sehat, dimulai dari diri. isinya adalah ramah lingkungan dan mengurangi polusi. Ini adalah contoh produk kami, drone filter udara. Karena sekarang polusi di Jakarta itu udah sangat buruk, bisa dibilang sangat buruk, dan sampai sekarang belum ada inovasi yang membuat filter udara ini dan belum ada solusinya. Dan, kami belum menemukan solusi. Maka dari itu kami membuat ide tentang produk ini. Kayak di halaman pertama kita langsung masuk ke price. Di price itu kita masukin di harga 90 juta terus dan tergantung dengan kualitas yang diberi. Termasuk dari komponen tersebut adalah HEPA, High Efficiency Particle N. HEPA ini mampu menangkap partikel sangat kecil. Jadi kalau polusi itu pasti ada partikel besar yang sangat kecil kan, itu dapat bisa disedot menggunakan tersebut. Dan juga pasti ada filter, yaitu free filter, menangkap partikel berukuran besar. Jadi kita ada HEPA untuk partikel sangat kecil dan free filter untuk berukuran besar. Yang selanjutnya adalah karbon filter, menyerap gas, beracun, dan bau tidak sedap. Biasanya karbon filter ini digunakan untuk yang berdekatan dengan pabrik. Biasanya pabrik-pabrik itu kan pasti ada gas yang beracun yang tidak baik untuk makhluk hidup, dan itulah di mana karbon filter ini bisa berfungsi. Selanjutnya itu adalah ionisasi udara, filter udara dari partikel dan mikroorganisme. Ini sama seperti karbon filter itu ditaruh berdekatan dengan pabrik yang ada di kontrol jauh. Drone ini dapat dikontrol mobil dan secara remote, jadi bisa dibawa berkilometer jauh. Dan ada sensor lidar untuk mengenal 3D dan navigasi lebih akurat. Jadi kalau kita dari remote bisa kelihatan secara 3D visual kita berada di mana, terus ada gunung lain sekitarnya, dan berapa banyak polusi di sekitar itu bisa terdeteksi. Dan selanjutnya sudah ada supermetri, jangkauan luas dapat mencapai area yang sulit dijangkau oleh pembersih. Biasanya ini pabrik-pabrik yang dekat sama hutan, biasanya kan orang-orang susah tuh buat dekat keran. Nah, kalau kita membuat jangkauan luas, drone ini dapat mencapai area yang sulit dijangkau oleh pembersih.
Yang kedua ada efisiensi, membersihkan dalam area yang lebih luas dalam waktu yang lebih singkat. Biasanya ini untuk perkotaan yang perkotaan tempat desaan yang polusi lumayan banyak, itu kan pasti kan luas tuh. Nah, drone ini dapat membersihkan dalam area yang lebih luas dalam waktu yang singkat. Ini ada fleksibilitas, pembersihan secara otomatis dan jarak jauh. Fleksibilitas ini, drone ini walaupun dipantul jarak jauh, dia pasti akan otomatis mencari area yang polusi banyak dan dia akan otomatis jalan ke sana. Kita hanya bisa memantau saja, tapi bisa juga dikontrol. Di sini juga ada presisi sensor untuk mendeteksi area. Jadi kita bisa mendeteksi area yang banyak polusinya. Dan di sini ada inovasi membuka peluang untuk pengembangan fitur. Karena tadi ada menangkap partikel-partikel besar ataupun kecil. Dari partikel itu dan maupun gas beracun yang nantinya akan kita kembangkan sebagai energi terbarukan. Ya, ini pressure forecast. Jadi untuk orang luar negeri, contohnya Amerika kan pasti belanjanya nggak kayak kita toh, nggak ada Shopee, nggak ada Tokopedia. Mereka itu terpaku pada Amazon. Amazon itu adalah toko internasional. Semua negara bisa membeli lewat Amazon. Dan Amazon ini bisa menjual barang apapun barang dari barang kita atau bahkan barang-barang militer itu bisa dijual di sini. Dan selain dari Amazon website ini, kita juga bisa menjual produk kita di kantor kita sendiri atau di dalam pabrik kita sendiri ya. Bisa langsung lihat secara fisik seperti apa dan langsung uji coba di sana. Dan inilah contoh promosi kami yang bakal ditempel di seluruh banner dan jalan raya atau di sekolah Sosial media. di sosial media juga ada. Ini juga ini kita menerapkan beberapa fitur yang kita miliki, yaitu jangkauan luas, sudah kameranya udah support 4K bahkan 8K juga yang paling resolusi tertinggi pun bisa. Dan yang lebih tepatnya anti air, walaupun ada hujan badai pun ini drone juga bakal bisa karena komponen-komponen ini juga anti air. Target bayar atau itu adalah sasaran pembelian. Kita yang pertama itu ada pemerintah kota ataupun pemerintah desa. Ya. Dari ini Global Indonesia kita berdasarkan data polusi terburuk di tahun 2023 dipegang oleh Tangerang Selatan. Namun kita ambil daerah terdekatnya adalah Jakarta. Lalu di Jawa Barat kita ambil segmen di Bandung, di Jawa Tengah yaitu kita ambil segmen di Semarang dan di Kepulauan Seribu serta Nusa Tenggara itu kita ambil segmen di Bali. Competitive analysis didn't have a sorry. Kita belum ada yang berpikiran atau ada yang mempunyai ide untuk merancang sebuah drone yang bisa memfilter udara selain kita ini. Kita belum. Sekian dari presentasi kami, apa kali ini sebenarnya sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mas ya. Ya, di videonya lagi ngecek. Bu Nana ngambil videonya lagi liatin. Masih tertunda. Nggak ditulis. Oh iya. Apa? Nomor 3.